Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Ya, luar biasa hari ini karena kasih setia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah minggu pertama di mana kita merayakan mengenang akan penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi kita. Dan pada minggu ini juga adalah pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja, di mana tema minggu ini adalah Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita, yaitu aku dan adik-adik. Ya, karena kasih setia Tuhan, kita berdiri, kita angkat pujian kita yang Maha Kasih, yaitu Allah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mengasihi adik-adik selama ini? Ya, pastinya yang mengasihi kita adalah Papa, Mama, saudara-saudara kita, dan yang terlebih besar kasihnya adalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika dikasihi? Pasti tentunya adik-adik merasa senang, merasa gembira ketika ada seseorang yang mengasihi kita. Nah, terlebih besar kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan kita rasakan melalui Pekan Anak Gereja Toraja dan juga perayaan HUT SMGT yang ke-66 tahun. Semuanya ini kita rasakan karena kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur 86 ayat 3 yang mengatakan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Ya, pada kesempatan ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Ya, kalau sudah siap kita menyanyi satu lagu, Ku Buka Alkitab, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Kak Yoel. Ku Buka Alkitab. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan.
Makan. Iya. Terus kalau adik-adik sakit, apa yang adik-adik inginkan? Minum obat. Supaya cepat sembuh ya. Nah, kira-kira kalau ada orang buta, apa yang paling dia inginkan? Bisa melihat. Wah, luar biasa. Demikian juga yang diminta oleh Bartimeus ketika Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Bartimeus, apa yang ingin aku perbuat kepadamu?" Bartimeus menjawab, "Ya Tuhan, supaya saya bisa melihat." Kenapa sih Bartimeus ini meminta supaya dia bisa melihat? Karena ternyata Bartimeus ini sudah lama mengalami buta. Bartimeus tidak bisa melihat, sehingga yang Bartimeus lakukan hanya bisa duduk di pinggir jalan, mengemis, meminta belas kasihan orang agar Bartimeus bisa hidup. Bartimeus juga ingin sembuh, tetapi Bartimeus tidak bisa apa-apa. Dan ketika Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah yang berkuasa dan dia melakukan banyak mujizat, Bartimeus ini ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Tapi Bartimeus tidak bisa. Karena apa? Bartimeus buta. Dia tidak bisa kemana-mana. Oleh sebab itu ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus datang ke kota Yeriko dan rombongan Yesus sudah ada dekat dengan Bartimeus, Bartimeus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung ketika dia tahu bahwa rombongan Yesus sudah dekat dengan dia, Bartimeus langsung berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama Yesus. Ketika dia berteriak, murid-murid Yesus menegur karena murid-murid Yesus merasa terganggu dengan teriakan Bartimeus. Tetapi apakah Bartimeus menyerah? Tidak. Karena Bartimeus mau sembuh dan dia tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkannya, maka Bartimeus teriak tambah kencang. Dan akhirnya Yesus mendengar teriakan dari Bartimeus. Dan Yesus menyuruh muridnya untuk memanggil Bartimeus. Kita memiliki Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang hebat. Dia bukan saja bisa melakukan banyak mujizat, tetapi dia juga adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Terbukti dengan penuh kasih dia memanggil Bartimeus untuk bertemu dengan dia, dan Yesus berkata, "Bartimeus, apa yang ingin aku perbuat kepadamu?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Nah, adik-adik, ketika selesai berkata itu, Tuhan Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Dan dia begitu senang dengan keadaan dia sekarang bisa melihat, dan dia mengikut Yesus. Dari cerita firman ini kita tahu bahwa kita memiliki Allah seperti Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat berkuasa. Jadi ketika ada apa-apa dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan, karena Dia yang mampu melakukan banyak mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang begitu indah, di mana kasih setia Tuhan karena kasih-Nya sehingga orang buta tadi sudah bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita merespon cerita Alkitab, ada orang buta. Pada suatu hari Yesus mendengarnya,
adik-adik yang di rumah, mari persiapkan Alkitab kita. Kita buka Mazmur pasal 10 ayat 52a sebagai aktivitas adik-adik selama seminggu di rumah, menghafal ayat hafalan dari Mazmur 10 ayat 52a yang mengatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, itu sebagai aktivitas adik-adik di rumah. Silakan adik-adik menghafal, dan ketika menghafal silakan buat orang tua untuk merekam dan memasukkan di Facebook. Jangan lupa hashtag dengan nama Facebook SMGT Gereja Toraja Jemaat Sion Tanjung Selar. Ya, adik-adik, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dengan diiringi lagu Muliakan Berilah Yang Baik. Baik adik-adik, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Yesus Tuhan kami yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami dalam sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur atas cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan ini mengajar kami untuk senantiasa hidup dalam mengasihi sesama, terlebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami semua anak-anak Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan menolong kami agar kami dapat sekolah dengan baik. Teman-teman kami yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan menyertai agar bukan saja badannya yang tumbuh besar, melainkan imannya juga boleh tumbuh seiring dengan pengenalan akan Engkau. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak sempat bersekolah minggu bersama. Jikalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi jikalau ada yang sengaja melalaikan ibadah ini, Tuhan sadarkan agar di hari yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami dalam aktivitas mereka. Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati. Tak lupa juga kami berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka agar dapat melayani Tuhan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai agar pemimpin kami, pemerintahan kami boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Khususnya pergumulan yang dihadapi oleh pemerintahan kami ini, yaitu wabah virus COVID-19. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang akan menolong agar permasalahan ini segera terselesaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami datang kepadamu di dalam anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, petunjuk hidup baru datang kepada kita, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mengangkat satu pujian, "Masa Depan Sungguh Ada." Ya, adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Dan adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.